Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Friska Maifulana Yendi, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baik, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Sarwandari dengan NIM 23231083 dan rekan saya. Saya Sahira Hafiza dengan NIM 232310. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang materinya berjudul motivasi dalam belajar. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai definisi motivasi. Nah, motivasi belajar ini merupakan sesuatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang individu, di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Nah, keberhasilan belajar siswa ini dapat ditentukan oleh motivasi yang dimilikinya. Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi, cenderung prestasinya pun akan tinggi pula. Nah, sebaliknya, jika motivasi belajarnya rendah, akan rendah pula prestasi belajarnya. Tinggi rendahnya motivasi dapat menentukan tinggi rendahnya usaha atau semangat seseorang untuk beraktivitas. Dan tentu saja, tinggi rendahnya semangat akan menentukan hasil yang diperoleh nantinya. Definisi motivasi menurut beberapa tokoh, yang pertama itu ada dari James O. Whittaker, yang mana dia mengatakan bahwa motivasi itu adalah kondisi-kondisi atau keadaan yang mengaktifkan atau memberi dorongan kepada makhluk untuk bertingkah laku mencapai tujuan yang ditimbulkan oleh motivasi tersebut. Lalu yang kedua ada dari Guthrie. Menurut Guthrie, mengenai motivasi dalam belajar, memandang motivasi dan reward sebagai hal yang kurang penting dalam belajar. Mengapa demikian? Karena menurut Guthrie, motivasi ini hanyalah menimbulkan variasi respon pada individu. Dan bila dihubungkan dengan hasil belajar, motivasi tersebut bukan instrumental dalam belajar. Yang ketiga dari Sardiman, yang mana dia mengatakan bahwa motivasi itu adalah sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Lalu yang terakhir ada dari McDonald, dia mengatakan bahwa motivasi itu suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif, perasaan, dan reaksi untuk mencapai tujuan. Baik, materi selanjutnya itu mengenai jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang tanpa rangsangan atau bantuan orang lain. Contohnya itu seperti belajar, seorang siswa belajar karena ketertarikannya pada sebuah materi. Lalu mengerjakan proyek karena ingin mengasah kreativitas, lalu mengerjakan soal matematika yang menantang. Nah, ketika seorang siswa ini berhasil memecahkan soal matematika yang sulit, hal ini dapat memberinya perasaan bangga akan pencapaiannya. Lalu yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini merupakan motivasi yang timbul karena rangsangan atau bantuan dari orang lain. Contohnya itu seperti seorang siswa belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus, lalu mengikuti lomba di sekolah dengan tujuan untuk mendapatkan sertifikat, lalu mengikuti kompetisi akademik demi mendapatkan penghargaan atau hadiah. Lalu yang terakhir mengikuti les tambahan demi masuk perguruan tinggi favoritnya. Baik, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sahira. Pada Sahira, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi motivasi. Motivasi seseorang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal. Faktor yang berasal dari dalam diri individu, meliputi yang pertama, persepsi diri. Cara individu memandang diri sendiri mempengaruhi motivasi dan perilaku. Yang kedua, harga diri dan prestasi. Memotivasi individu untuk menjadi mandiri dan berprestasi dalam masyarakat. Yang ketiga, harapan. Harapan akan masa depan mempengaruhi sikap dan perasaan, serta menjadi tujuan perilaku. Yang keempat, kebutuhan. Kebutuhan mendorong individu untuk meraih potensi dan beradaptasi terhadap tekanan. Yang kelima, kepuasan kerja. Dorongan efektif untuk mencapai tujuan dan dari suatu perilaku.
Next. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor yang mempengaruhi motivasi berasal dari luar diri individu. Yang terdiri dari yang pertama, jenis dan sifat pekerjaan. Dorongan untuk bekerja pada jenis pekerjaan tertentu tergantung jalan yang ditawarkan. Kemudian yang kedua, kelompok kerja. Kelompok atau organisasi tempat individu bergabung dapat mendorong perilaku individu untuk mencapai tujuan serta memenuhi kebutuhan nilai-nilai sosial. Yang ketiga, situasi lingkungan. Individu terdorong untuk berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya yang mempengaruhi motivasi. Yang keempat, sistem imbalan. Imbalan yang diterima dapat mempengaruhi motivasi dan mengubah arah perilaku individu. Pemberian imbalan mendorong individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Next. Upaya pendidik untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama, nilai angka sering menjadi motivasi kuat bagi siswa untuk mencapai hasil yang baik. Namun, guru perlu mengaitkannya dengan aspek efektif, bukan sekedar kognitif. Yang kedua, hadiah. Hadiah dapat memotivasi siswa, terutama jika diberikan untuk bidang yang diminati. Yang ketiga, kompetisi. Persaingan individu atau kelompok dapat meningkatkan motivasi belajar dengan mendorong semangat mencapai hal terbaik. Yang keempat, ego involvement. Mendorong siswa menerima tugas sebagai tantangan akan memotivasi mereka bekerja keras. Yang kelima, memberi ulangan. Ulangan dapat mendorong siswa belajar, tetapi jangan terlalu sering agar tidak monoton. Yang keenam, mengetahui hasil. Siswa yang melihat kemajuan hasil belajar akan termotivasi untuk mempertahankan atau meningkatkannya. Yang ketujuh, pujian. Pujian yang tepat waktu dapat menjadi motivasi positif yang dapat meningkatkan harga diri dan semangat belajar siswa. Yang terakhir ada hukuman. Jika diberikan bijak, hukuman bisa berfungsi sebagai motivasi, tetapi harus dipahami prinsip pemberiannya. Agar motivasi belajar siswa meningkat, guru perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, penerapan prinsip belajar. Guru harus memandang pentingnya motivasi siswa sendiri. Yang kedua, mengoptimalkan unsur dinamis dan pembelajaran. Guru sebaiknya membantu siswa mengatasi hambatan, seperti kelelahan fisik dan mental. Siswa menyampaikan hambatan belajar. Yang kedua, meminta dukungan orang tua agar siswa dapat berkembang. Yang ketiga, memanfaatkan lingkungan yang mendukung belajar. Yang keempat, mengatur waktu, memberi penguatan, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kelima, memberi rasa percaya diri pada siswa untuk menghadapi hambatan. Yang ketiga, memanfaatkan pengalaman dari kemampuan siswa. Guru dapat meningkatkan motivasi dengan yang pertama, memberi tugas membaca bahan belajar sebelumnya. Yang kedua, membantu siswa mengatasi kesulitan dan mengajarkan strategi pemecahan masalah. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam proses mengatasi kesulitan. Yang keempat, memberikan kesempatan untuk membantu teman yang kesulitan. Yang kelima, menghargai keberhasilan dan pengalaman siswa agar mereka termotivasi belajar mandiri. Kemudian materi selanjutnya, ciri-ciri siswa bermotivasi tinggi. Siswa yang memiliki motivasi tinggi memiliki beberapa ciri-ciri. Antara lain, yang pertama, tekun menghadapi tugas. Yang kedua, ulet menghadapi kesulitan atau tidak cepat putus asa. Yang ketiga, tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin.
Yang keempat, lebih senang kerja mandiri. Yang kelima, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. Yang keenam, dapat mempertahankan pendapatnya. Yang ketujuh, tidak mudah melepaskan hal yang sudah diyakininya. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang kami bahas ini yaitu, motivasi belajar adalah dorongan penting yang mempengaruhi siswa untuk mencapai hasil belajar optimal. Motivasi belajar merupakan suatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang individu, di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Motivasi dapat berasal dari dalam diri siswa atau intrinsik, maupun dari luar atau ekstrinsik. Faktor internal seperti persepsi, diri, dan kebutuhan, serta faktor eksternal seperti lingkungan dan penghargaan mempengaruhi motivasi. Peningkatan motivasi belajar dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan, tantangan, dan dukungan, sehingga siswa dapat menjadi lebih tekun, mandiri, dan tangguh. Motivasi yang tinggi tidak hanya mendukung pencapaian akademik, tetapi juga mengembangkan sikap positif dalam menghadapi tantangan belajar. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sahira. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan dikirim pertanyaannya pada forum diskusi yang telah disediakan di e-learning. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.